Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Zamani dengan NIM 2024 31134. Saya dari kelas kecerdasan buatan A. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester saya. Berikut adalah nomor satu. Yaitu di sini ada terkait sistem pakar, yaitu ada terkait kasusnya, yaitu ada kasus diagnosa kerusakan laptop menggunakan metode rules based reasoning. Ini di sini mulai yang pertama ada profil pakarnya, itu ada namanya Budi Santoso, s.com. Kemudian ada pekerjaannya teknisi laptop. Tempat kerjanya yaitu ada di Budi Computer Service. Pengalamannya yaitu selama 10 tahun. Keahliannya ada perbaikan hardware dan software laptop. Kemudian eh, ada daftar pertanyaannya, yaitu sini saya menanyakan sebanyak 10 pertanyaan kepada pakar tersebut. Kemudian ada knowledge pakarnya, itu ada gejala, ada kode, dan ada gejalanya. Ada diagnosa, yaitu terdapat kode dan kerusakannya sesuai dengan kode ya, dan solusinya tergantung dengan solusi apa, tergantung kerusakannya. Contohnya seperti adaptor rusak, solusinya itu ganti adaptor. Kemudian RAM rusak, yaitu solusinya bersihkan atau ganti RAM. Kesimpulannya adalah sistem pakar menggunakan metode rules based reasoning dengan alternate if then untuk mendiagnosis kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Hasil diagnosis akan menampilkan jenis kerusakan beserta solusi yang disarankan oleh pakar. Uh, if sendiri yaitu laptop hidup, layar gelap, dan terdengar bunyi. Dan kerusakan diagnosis sebagai RAM rusak dengan solusi membersihkan atau mengganti RAM. Oke, kemudian lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu ada terkait lengan robotnya. Yaitu gambarnya seperti ini. Artinya yaitu B berada di atas meja, C berada di atas meja, D berada di atas meja, dan A berada di atas D. Maka langkah start planningnya adalah sebagai berikut. Kondisi awalnya adalah A di atas meja, B di atas meja, C di atas meja, dan D di atas meja. Representasi setnya seperti ini. Nah, ini ada kondisi akhirnya atau goal state-nya. Representasi state-nya seperti ini. Goal stack-nya yaitu ada tujuannya harus capai. Ada operatornya. Operatornya yaitu pick up sebagai X, mengambil balok X dari meja, dan stack X, Y menaruh balok X di atas balok Y. Karena semua balok di atas berada di meja, operator unstack dan putdown tidak diperlukan lagi. Kemudian ada langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu langkah pertama, robot mengambil balok A dari meja, pindahkan di antara sisi B dengan C. Kemudian langkah kedua, robot menaruh balok A di atas blok D. Ini dia dipindahkan ke tengah, ya, kondisi akhirnya seperti ini atau goal state-nya seperti ini. Itu ada nomor operatornya, itu pick up A, keterangannya mengambil balok A dari meja, kemudian ada stack A, D, menumbuk balok A di atas balok D. Kesimpulannya dengan menggunakan metode goal stack planning, robot hanya memerlukan 2 langkah untuk mencapai kondisi akhir karena pada kondisi awal semua balok berada di atas meja. Kemudian ada nomor 3. Berikut adalah jawaban soal nomor 3, yaitu yang terkait dataset. Yaitu judul kasusnya prediksi nilai akhir siswa berdasarkan waktu belajar menggunakan algoritma regresi linear. Deskripsi kasusnya yaitu sekolah ingin mengetahui apakah lama waktu belajar atau study time berpengaruh terhadap nilai akhir siswa atau J3 dengan menggunakan algoritma regresi linear. Dapat dibuat model untuk memprediksi nilai akhir berdasarkan waktu belajar. Variabelnya itu X, variabel bebas atau study time-nya, yaitu sebagai variabel terkaitnya. Metodenya yaitu ada supervised learning, regresi linear. B, perhitungan matematis, ini adalah rumusnya. Ini adalah keterangannya. Kemudian ada penghitungan rata-rata berdasarkan 30 data. Jumlah data adalah 30. Rata-rata study time-nya adalah 1,90 dan rata-rata D3-nya adalah 11,67. Ini adalah rumus menghitung koefisien regresi. Ini hasil perhitungannya. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan 30 data pertama dari dataset Kaggle, student performance diperoleh model regresi seperti ini.
Model menunjukkan bahwa study time memiliki hubungan positif terhadap nilai akhir J3. Semakin tinggi waktu belajar, nilai akhir siswa cenderung meningkat. Berikut adalah hasil Excel-nya. Seperti ini. Dapat 30 data set yang saya ambil dari Kaggle. Saya awalnya di Kaggle itu terdapat banyak datanya, kemudian saya persingkat lagi menjadi 30 supaya tidak terlalu banyak. Kasus yang saya angkat ini adalah memprediksi nilai akhir siswa berdasarkan waktu belajar menggunakan algoritma regresi linear yang termasuk ke dalam metode supervised learning. Metode ini dipilih karena dataset sudah memiliki label atau target yang jelas, yaitu nilai akhir siswa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.